diwajibkan untuk mensyukuri berbagai nikmat itu. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaknya kalian mensyukuri, di sini ada perintah. Hendaknya kalian mensyukuri berbagai nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian dan terus diberikan kepada kalian di sepanjang hidup ini. In kuntum iyyahu ta'budun, jika betul-betul hanya kepadanya kalian menyembah, kalian beribadah. Dan nikmat Allah begitu banyaknya, kita tidak mungkin untuk bisa menyebutnya, menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, maka pasti tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Termasuk mensyukuri nikmat Allah itu juga nikmat tersendiri. Dan ketika kita diberikan kenikmatan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Ta'ala akan melanggengkan nikmat itu, akan terus memberikan, bahkan menambahkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh betul-betul pasti kami akan tambahkan untuk kalian nikmat tersebut. Dan kebalikannya, kalau kalian ingkar, kalian kufur nikmat, inna adabi lasyadid. Ingat, diancam, sungguhnya azabku amat pedih. Dan bentuk kesyukuran, para ulama menjelaskan, kesyukuran itu memiliki 3 rukun, sehingga seorang bisa dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Yang pertama, di dalam hatinya dia harus meyakini, menetapkan dalam hatinya bahwa segala kenikmatan itu adalah anugerah pemberian Allah Ta'ala. Kemudian di lisannya, di ucapannya, di pernyataannya, dia nyatakan bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah. Dia bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat. Makanya setelah makan, ya di antara nikmat makan kita membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. At'amani hadza, yang telah memberikan makan aku dengan makanan ini, wa razaqanihi, dengan dan memberikan karunia rezeki kepadaku, min ghairi hauli minni wala quwwah, yang itu bukan karena upaya dan kekuatan dari saya. Dinyatakan. Jangan kalau kita ditanya, bapak ini sudah rumahnya sudah alhamdulillah bisa ditempati. Oh, ini karena saya memang kuat kerja, saya memang ada jabatan di kantor, saya memang begitu. Bukan begitu pernyataannya orang yang mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, ini semua adalah nikmat pemberian Allah Ta'ala. Iya. Apa yang kita dapatkan, yang kita raih saat ini, kita nyatakan bahwa semua itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Ketika kita ditanya, ketika kita mengungkapkan, selalu kita nyatakan semua itu alhamdulillah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar rumah, kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, hanya kepada Allah aku bertawakal. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaan kita di sini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun dari kesyukuran itu adalah memanfaatkan berbagai kenikmatan itu dalam rangka mewujudkan tujuan penciptaan diri kita di atas dunia ini. Apa itu?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan, agar mereka beribadah kepadaku. Dan itulah maksud diperbaikannya berbagai fasilitas dunia ini, kenikmatan-kenikmatan ini, agar kita manfaatkan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan juga itu manfaatnya kembalinya adalah untuk kita, ya. Bukan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita yang bersyukur, yang taat kepada Allah. Allah Ta'ala tegaskan, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal saleh, maka itu untuk pribadinya, untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa kebalikannya dari juga yang akan menanggung akibatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha, dan kalau kalian berbuat jelek, berbuat mungkar, berbuat dosa, maka kalian juga akan menanggung akibatnya. Jadi kembalinya untuk kita, untuk kebahagiaan, untuk kebaikan kita di dunia ini dan di akhirat. Dan di akhirat kelak, yang merupakan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, oleh teman-teman yang penggerak dakwah di sini memberi tema pembahasan, yaitu sebab-sebab masuk surga, gitu ya. Sebab-sebab untuk masuk surga. Ya, ini untuk kebahagiaan kita itu juga, ya. Dari maksud Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk beribadah kepadanya, agar kita meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirnya nanti, di kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat itu dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah puncak kesuksesan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi orang yang sukses itu ketika dia dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jamaah maghrib yang berbahagia, ya, saya juga secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang memfasilitasi dan pengurus masjid di sini yang memberikan keluasan kepada kita untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Kalau kita berbicara tentang sebab-sebab mau surga, ya termasuk yang kita lakukan ini. Iya, termasuk di antara sebab-sebab untuk meraih surga. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang padanya dia mempelajari ilmu, belajar agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Ini termasuk sebab untuk meraih surga. Itu kita belajar agama, bahkan itu adalah sebab terbesar untuk meraih surga.
karena dengannya kita tahu mana jalan yang mengarahkan kita ke surga, mana jalan yang mengarahkan kita ke neraka. Karena itu perlu kita tahu jalannya. Ya, dalam hadis ini disebutkan akan dimudahkan jalan menuju surga. Bisa Bapak hadirin sekalian bayangkan, kita menuju suatu tempat, tapi kita tidak tahu jalannya. Kita mau ke mana sana? Kasih Putih ya. Tapi kita mengarah ke sana. Gimana itu? Tidak akan pernah tiba. Walaupun mulus jalannya, tapi berlawanan arah. Kita ke sana kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita ambil jalur kiri. Walaupun kita berjalan, ternyata ujungnya adalah tibanya di Kendari, bukan di Kasih Putih. Padahal kita ingin Kasih Putih. Jadi kita butuh tahu jalannya. Dan untuk bisa tahu jalannya, tidak ada jalan lain, kita harus belajar agama. Makanya ini kewajiban dan merupakan sebab yang sangat menentukan. Makanya menuntut ilmu itu kewajiban mendasar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mempelajari agama itu termasuk kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan kegiatan seperti ini disebutkan sebagai diantara dari taman-taman surga. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fi." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian turut serta di situ mengambil bagian. Ketika ditanya apa itu riyadul jannah, apa yang dimaksudkan? Kata Nabi SAW, majalis dzikir, majalis al-ilm, majelis zikir, majelis yang disebutkan nama Allah, dikaji ayat-ayat Allah, disebutkan halal haram, disebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini adalah taman dari taman-taman surga. Allahu Akbar. Jemaah sekalian berbahagia, agar kita bersemangat untuk meraih surga, saya butuh kita digambarkan tentang surga. Jadi kalau ada, dan penggambaran tentang surga ini tidak cukup untuk 1-2 kali pertemuan. Bahkan mungkin kalau kita mengkaji, ya sampai berapa pekan pun tidak akan habis pembahasan tentang surga. Tapi dapat kita sebutkan sedikit saja supaya memotivasi kita untuk bersemangat masuk surga. Ya, surga itu, ya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kita lihat banyak sekali penggambarannya. Tentang kenikmatannya disebutkan mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengarkan oleh telinga, wala yahturu ala qalbi bashar, bahkan belum pernah terbetik dalam pikiran manusia. Jadi kenikmatan yang paling nikmat yang kita lihat dibanding dengan surga tidak ada apa-apanya. Yang paling nikmat kita dengarkan kalau dibandingkan kenikmatan surga tidak ada apa-apanya. Bahkan yang paling nikmat yang kita hayalkan, yang kita bayangkan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Adapun penyebutan, penyebutan misalnya para lelaki disiapkan, ya diperselisihkan tentang jumlah bidadari. Mereka diberikan 2 istri, kemudian 72 bidadari. Ya, kalau yang mati syahid di medan perang itu tidak ada perselisihan, disiapkan 72 bidadari yang cantik, jelita, putih. Tidak bisa digambarkan. Ya, itu penyebutan, kemudian setiap orang diberikan pelayan, 1000 orang pelayan, dan masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Itu saja kayaknya tidak terbayang kan? Cuma sudah ada gambaran. Makanya para ulama
ketika menjelaskan hal-hal seperti ini, misalnya ada sungai susu, sungai madu, pepohonan mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu apa maksudnya? Litakribul faham, untuk mendekatkan pemahaman, agar ada gambaran. Karena kalau ada gambaran, nah kita bisa ya sedikitlah berhayal. Tapi yang sesungguhnya jauh dari itu. Ya. Bahkan yang paling rendah, yang terakhir masuk surga, dan yang paling rendah kedudukannya di surga, itu ketika Allah Ta'ala arahkan dia untuk membayangkan kenikmatan dunia yang dari awal sampai akhir dunia, maka dia pun membayangkan ketika dia diberikan, dia merasa merasa dipermainkan oleh Allah Ta'ala. Dikiranya tidak bisa seperti itu, tapi Allah Ta'ala katakan 10 kali lipatnya lagi bagianmu. Itu yang paling rendahnya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita baca tentang kenikmatan surga, rasa-rasanya ya sudahlah, biar kita di dunia ini yang penting masih bisa bernafas. Yang penting bisa bernafas, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama nasihatkan, kalaupun kita menderita, sabar saja. Tidak lama sih ini kita menderita. Kalaupun kita menderita, tidak lama sih. Kita akan kembali ke negeri kita yang sesungguhnya di akhirat, dengan harapan kita masuk surga. Jamaah sekalian berbahagia, ketika surga diciptakan, tapi ketahuilah surga itu bukan perkara ringan. Inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al jannah. Sebagaimana dari riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyebutkan, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Tidak mudah jamaah sekalian yang berbahagia untuk meraih surga. Ketika surga diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril melihat keindahan surga. Setelah Jibril melihat, maka dia kembali melapor kepada Allah, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang surga, melainkan pasti dia ingin menjadi penghuninya. Ya seperti kita ya, tadi saya sebutkan sedikit, pasti kita semua ingin jadi penghuni surga. Dan di sana kita lagi tidak ada istilah kerja, cari uang, cari makan, tidak ada itu. Tinggal menikmati, tidak ada lagi sholat, puasa, zakat, tidak ada lagi beban. Tinggal dalam Al-Quran disebutkan lahum ma yasha'una fiha, mereka akan diberikan apa saja yang mereka inginkan. Tidak ada seperti itu di dunia, tidak ada. Yang kenikmatannya belum pernah kita bayangkan. Ya, kita pasti ingin kan menjadi penghuninya. Kalau ditanya orang mau masuk surga atau neraka, tidak ada yang mau pilih neraka, pasti surga semua. Iya. Nah itu tadi, ketika malaikat Jibril melihat, dia menyatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga. Apalagi kalau kita dijelaskan secara detail sebagaimana dalam riwayat-riwayat, pasti kita semua ingin segera masuk surga. Kemudian setelah itu, surga itu diliputi dengan hujibatil jannah bil makarih. Diliputi surga itu dengan hal-hal yang sulit, yang dibenci, yang berat. Kemudian Jibril disuruh lagi ke sana melihat. Pergilah Jibril melihat. Setelah surga itu diliputi, dihalangi dengan hal-hal yang sulit, kemudian dia kembali melapor kepada Allah, ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Nah, jadi surga itu bukan perkara gampang. Di dunia ini kita mau bangun
rumah saja yang terindahnya di dunia misalnya, ya kita kan butuh usaha keras dan belum tentu kita bisa mencapainya. Kalau kita membangun istana misalnya, kita habiskan waktu kita 24 jam bekerja cari uang, belum tentu kita bisa dapat. Ini surga, ya surga. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Muslim, ya, la yadkhulu ahadukum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya itu bisa memasukkan ke dalam surga dan membebaskannya dari neraka, bahkan saya, Allahu Akbar, illa birahmatin minallah, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi SAW sebutkan bahkan dirinya tidak bisa amalannya itu memasukkan ke dalam surga. Terus bagaimana kaitannya dengan ayat-ayat? Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang dipersiapkan bagi kalian sebagai balasan dari amalan-amalan yang kalian kerjakan. Wa hurin qin ka'amsalin maknun jazaan bima kanu ya'malun. Ya, bidadari-bidadari yang bermata jelita, yang kulit putih bersih, yang cantik, yang sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Bagaimana kaitannya dengan itu? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya amalan-amalan soleh kita itu tidak bisa untuk membeli surga sebagai pengganti surga, sebagai hal yang kita bisa gunakan meraih surga, tidak bisa, tidak cukup. Tapi amalan-amalan itu dalam rangka kita meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah inilah yang dengannya kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah, dan untuk mendapatkan rahmat Allah ini adalah dengan amalan-amalan saleh. Nah, itulah sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Iya. Yaitu yang pertama tentu adalah ya kita sebagai seorang muslim. Karena yang masuk surga itu hanyalah orang Islam. Kalau non-Islam selesai, tidak ada bagiannya di surga. Nabi SAW sebutkan, la yasma'u bi ahadun min hazihil ummah, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar aku diutus summa yamutu, kemudian dia mati, Yahudiyun wala Nasraniyun. Nabi sebutkan baik itu Yahudi atau Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman terhadap Islam yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti masuk neraka. Berarti kalau mau masuk Islam, ya kalau masuk surga, ya harus masuk Islam dulu. Ya. Kemudian Islam bukan hanya di KTP-nya ya, karena di akhirat tidak berlaku lagi itu KTP. Kalau di dunia ditanya agamanya, ya lihat KTP Islam. Nah, jadi kita betul-betul masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan menjadi seorang muslim. Kalau kita sudah Islam, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba. Jadi umatnya Nabi SAW, berarti umat Islam kan, pasti masuk surga, semuanya masuk surga. Kalau sudah masuk Islam sudah jaminan surga. Kata Nabi semuanya masuk surga, illa man aba,
kecuali yang tidak mau. Anak yang tidak mau. Setelah tahu kenikmatannya, para sahabat bertanya, heran, oh anak yang tidak mau masuk surga. Siapa ya Rasulullah yang tidak mau? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang tidak taat kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Dan untuk meraih surga itu kita harus tempuh jalannya. Tidak bisa hanya berangan-angan tanpa dibuktikan dengan amalan. Itu angan-angan kosong namanya. Ada sebuah syair menyebutkan turidun najah walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan keselamatan sementara engkau tidak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu, kapal itu tidak berlayar di daratan. Ya, artinya harus ditempuh sebabnya. Harus ditempuh sebabnya. Maka itulah sebabnya ya kita harus masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Kita masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Ketika kita masuk Islam, maka yang pertama-tama yang harus kita mantapkan itu adalah tauhidnya kita. Ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ya. Menjauhi lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal rububiyahnya, bahwasanya yang mengatur, yang mencipta, yang menguasai alam ini itu hanyalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah, yang kita ibadahi, yang kita sembah, segala macam bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifat, dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Kita yakini, kita imani, kita tetapkan bigairi ta'tilin, tanpa menolak, wala tahrifin, tanpa memalingkan maknanya, wala tamtsilin, tanpa mempersamakan dengan makhluknya, wala takyifin, dan tanpa mempertanyakan bagaimananya hakikatnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan ini tentunya ya syariat Islam secara keseluruhan. Ya, sehingga tidak mungkin kita bisa jelaskan ya, dalam waktu yang sesingkat seperti ini. Jadi intinya kita masuk Islam dengan sesungguh-sungguhnya dari seluruh aspeknya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffan, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Kalau syaitan kerjanya mengajak, kan dia sudah ikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Alhamdulillah. Dan kata para ulama seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang akan masuk surga nanti di akhirat, sebelum mereka masuk surga di akhirat, mereka sudah merasakan surga di dunia. Ya. Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, siapa yang belum memasukinya
dia tidak akan masuk di surga di akhirat. Jadi calon-calon penghuni surga di akhirat, mereka sebelumnya sudah akan merasakan surga di dunia. Apa itu? Yaitu kenikmatan ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ketika sholat, kenikmatan ketika berzikir, kenikmatan ketika meninggalkan larangan-larangan Allah taala. Mereka sudah akan merasakan kenikmatan. Nah, sekarang kita tinggal mengukur dirinya kita masing-masing. Sudahkah ibadah kita ini sebagai sesuatu yang nikmat atau malah berat? Kalau masih berat, dilatih lagi, diperbaiki, kita belajar lagi. Mungkin masih ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ya. Nabi kita alaihissalam seperti beliau sebutkan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mata saya itu ketika sholat. Ya. Sholat itu sesuatu yang nikmat. Inilah surga dunia. Ketika beribadah merasakan kenikmatan, ketika menjalani ketaatan merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia. Sampai para salafus saleh menyebutkan, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluku ma kunna fihi la jadaluna bisujud. Seandainya para raja-raja dan anak para raja tahu tentang kenikmatan yang kami rasakan dalam hal ketaatan kepada Allah taala, sungguh mereka akan memenggal kami dengan pedang-pedang mereka karena kecemburuan terhadap nikmat yang kami rasakan, yang mereka tidak pernah merasakannya walaupun bergelimang harta dunia. Allahu Akbar. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita menjadi seorang yang saleh, yang berislam dengan sesungguhnya, mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, melakukan berbagai ketaatan, meninggalkan berbagai larangan, itu bukan hanya di akhirat kita akan rasakan. Andaikan itu akhirat saja sudah cukup. Andaikan itu ibadah-ibadah itu hanya untuk akhirat, itu sudah cukup untuk menyemangati kita. Karena akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kita di dunia ini berapa tahun? Ada batasnya. Sekarang sudah jalan yang umurnya 100 tahun. Kalaupun mencapai 100 tahun, ya mungkin makannya bukan lagi nasi, ya, tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi berjalan, ya. Ada batasnya. Di akhirat tidak ada 100, 200, 300, 1000, tidak ada selama-lamanya. Ya, dan di surga itu umurnya kita disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi itu 30 atau 33 tahun. Jadi umur terbaiknya kita, tidak ada lagi ya kayak kita di sini sudah banyak di atas 30 tahun ya, sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun fisiknya. Di surga tidak ada seperti itu. Makanya Nabi SAW pernah bercanda. Ini candanya Nabi SAW ya. Ketika ada sang nenek-nenek yang bertanya, adakah nenek-nenek seperti saya masuk surga? Kata Nabi, tidak ada. Wah, kecewa kasihan ini nenek-nenek. Bagaimana saya ini? Saya itu Nabi SAW jelaskan. Ini maksudnya itu tidak ada di sana nenek-nenek, memang tidak ada. Jadi walaupun di sini sudah tua bangka, umurnya taruhlah 100-150 tahun, sudah sangat tua, ketika masuk surga tidak ada seperti itu. Maksudnya di surga itu tidak lagi jadi nenek-nenek. Di sana umurnya 30 atau 33 tahun, sekitaran itu umurnya. Sebutkan dalam hadis 30-33 tahun. Jadi tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Jadi usia emasnya kita begitu terus.
Allahu Akbar. Jadi ternyata orang yang masuk surga di akhirat, di dunia ini dia sudah rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, nikmatnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena jamaah sekalian berbahagia, sungguh menjadi hamba yang muslim yang sesungguhnya secara utuh, dan itu tentu kita butuh pelajari. Itu sangat kita butuhkan karena akan memberikan dampak yang sangat besar untuk kebahagiaan kita, kebaikan kita, keselamatan kita di dunia sebelum di akhirat. Iya, di dunia sebelum di akhirat. Demikian juga kebalikannya. Ya, kebalikannya. Kita tidak menjadi seorang muslim, kita tidak menjadi hamba yang saleh, dampaknya di dunia sebelum di akhirat. Andaikan di akhirat saja itu sudah cukup untuk membuat kita menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepada kita sekalian. Seorang yang taat juga akan diberikan kebahagiaan dunianya. Terus apalagi yang memperdayakan kita untuk tidak menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Oleh karenanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini mutlak, jemaah sekalian berbahagia. Karena dialah Allah yang mencipta kita. Masa tidak ada yang mengingkari bahwa yang mencipta itu hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita beribadah hanya kepadanya dan tinggalkan segala macam kesyirikan. Karena itu akan menghancurkan keimanan, keislaman seseorang. Dan Allah memberikan ancaman yang sangat keras terkait dengan kesyirikan ini. Dengan ancaman yang betul-betul meluluhlantahkan. Ya, disebutkan tentang pelaku kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itulah dosa yang paling besar. Kemudian disebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah taala tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah taala kehendaki. Jadi kalau orang meninggal tidak bertobat, tidak akan diampuni kalau dia melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Jadi itu tadi dosa yang paling besar. Kalau dia tidak bertobat sampai meninggalnya tidak diampuni. Apa konsekuensinya kalau tidak diampuni? Ya masuk neraka. Masuk neraka. Kemudian akan menghancurkan amalan-amalan kebaikannya. Allah Ta'ala sebutkan walau asyaraku, itu Allah Ta'ala sebutkan ayat-ayat sebelumnya tentang para nabi. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan walau asyaraku, kalau mereka itu melakukan kesyirikan, itu para nabi, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka sungguh pasti kami akan hapuskan dari amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan. A'udzubillah min dzalik. Jadi ya biar kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau kita syirik jadi hapus. Ada ayat lain juga bahkan kepada Nabi kita disebutkan la in asyarakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, sungguh pasti akan kami hapuskan amalan-amalan kebaikan. Sampai jam 7 ya. 6 menit lagi. Kalau syirik besar, masuk neraka dia kekal. Allah Ta'ala sebutkan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang persekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang persekutukan Allah, maka Allah Ta'ala haramkan surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Alhamdulillah.
Oleh karenanya, jamaah sekalian berbahagia, segala yang berbau kesyirikan yang kita sudah ketahui secara jelas atau mungkin masih samar-samar dalam pengetahuan kita karena keterbatasan ilmu kita, maka sudahlah dibuang jauh-jauh, karena itu akan meluluhlantahkan amalan-amalan kita. Berdoa kepada selain Allah itu kesyirikan. Allah sudah tuntunkan, idza sa'alta, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, kalau kamu meminta, minta kepada Allah langsung. Wa idza sta'anta fasta'in billah, mohon perlindunganlah kepada Allah. Ibadah, semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, itu syirik. Di antara juga yang disebutkan jimat-jimat, man 'allaka tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Sudahlah, dibuang, sandarkan semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan pakai perantara-perantara yang tidak ada hubungannya dengan sebab akibat. Kalau kita melihat, iya, tidak ada hubungannya dengan sebab akibat. Seperti tatayur, yang disilakan dengan tatayur itu asalnya burung. Kalau mereka misalnya mau melakukan sesuatu, burungnya dilepas. Kalau dia terbang ke kanan, nah ini tanda boleh. Kalau ke kiri tidak jadi. Kenapa itu semua? Karena tidak ada hubungannya. Apa hubungannya burung dengan kesialan dan kesuksesan? Tidak ada hubungannya. Itu adalah haknya Allah Ta'ala. Ketika kita sandarkan kepada makhluk, apa hubungannya itu? Cincin, jimat-jimat dengan menolak penyakit atau mendatangkan manfaat, tidak ada. Itu semua haknya Allah Ta'ala. Ketika diserahkan kepada selain Allah, itulah bentuk syiriknya. Jadi ada suatu kaidah kaitannya dengan menyandarkan sesuatu sebagai sebab. Kalau tidak ada hubungannya sebab akibat, baik secara kenyataan, secara ilmu yang bisa dibuktikan, atau tidak ada dalilnya dan kita yakini, maka itu masuk bentuk kesyirikan. Syiriknya bisa syirik besar atau syirik kecil, karena syirik terbagi dua, syirik besar atau syirik kecil. Kalau ada hubungannya, nah itu tidak masuk syirik. Itu pun kita harus sandarkan kepada Allah Ta'ala. Misalnya kalau kita makan, itu bisa mengenyangkan. Kalau kita penyakit panas, ya sudah umum diketahui, minum obat paracetamol. Itu ada hubungannya, kan terbukti secara ilmiah. Tapi kalau untuk menolak penyakit kita pakai cincin tertentu, ada enggak hubungannya? Enggak ada hubungannya, termasuk kesyirikan. Dan ini bisa insya Allah kita arahkan ke yang lainnya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian berbahagia, dan tentunya tidak mungkin untuk kita bisa menyebutkannya dan waktu sudah habis. Saya kira itu apa yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk bisa meraih surga, dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami surga dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga, baik ucapan maupun perbuatan, serta jauhkan kami dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada neraka, baik ucapan ataupun perbuatan. Maka mari kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dianugerahkan surga dan dijauhkan dari neraka. Dan saat ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diantaranya juga Nabi ajarkan ini sebagai ada yang kita oleh-oleh yang kita bawa pulang, yaitu membaca surah atau ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Dalam hadis disebutkan tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Jadi setelah kita berzikir, setelah sholat kita baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Karena tidak mungkin orang masuk surga sebelum meninggal. Ini luar biasa utamanya ya.
bisa kita amalkan. Jadi setiap selesai sholat fardu kita berzikir, kita baca ayat kursi, dan itu juga ada manfaat-manfaat yang lainnya, akan membentengi kita dari, ya tadi pagi ada pelajaran tentang sihir dan perdukunan. Itu akan membentengi kita juga dari pengaruh sihir dan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan karena waktu. Ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan, dan semua ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana